Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar soal kapo. Ya, kapo itu apa? Kapo itu ya benda ini. Nah ini. Nah pertanyaannya, cara pakainya tuh gimana gitu ya? Buat teman-teman yang udah mungkin lebih ke nggak terlalu basic, kita sering bisa ada namanya sering dengar barcode kan ya, barcode. Biasa barcode itu apa? Kayak begini. Itu ya. Ini apa segala macam. Nah, tanpa sadar teman-teman sebenarnya tuh kita tuh punya kapo. Kaponya tuh apa? Ya jari kita sendiri ini. Ya. Tapi explanationnya gimana gitu ya, dan di chromatic scale kita belajar misalnya dari E itu untuk naik ke F itu butuhnya setengah gitu ya. Nah setiap fret itu tuh dia melambangkan tuh setengah ya. Ini senar apa nih, senar paling atas ini tuh dia itu nadanya E ya. Misalnya ini E itu ditambah setengah jadinya F itu tambah setengah jadinya F sharp tambah setengah jadinya G. Nah itu di chromatic scale, itu di lesson yang kemarin teman-teman bisa lihat gitu. Nah sama juga kayak kunci. Kunci yang biasa ini kan dibilang kan kunci E. Tuh ya, ini kunci E ya. Biasa teman-teman gini kan. Ini kunci E. Nah sama kalau kita naikin setengah nada semuanya, E naik setengah jadi F. Nah ini kunci F. Pertanyaannya kalau mau F crash atau F sharp gimana? Naikin lagi setengah. Nah ini F crash. F crash naik setengah jadi apa? Jadi G. Nah jadi filosofinya tuh kayak gitu. Jadi selama itu kesannya pakai kapo ya. Kapo ini kita sendiri gitu sebenarnya, jari kita. Nah sama kayak ini A. Ini A ya. A itu naik setengah jadinya apa? B jadinya A sharp atau bass. Bass naik setengah jadi apa? B. B naik setengah jadi apa? Dia C. Sama, sifatnya sama gitu ya. Nah simple things. Ini adalah E, balik lagi ke E ya. Ini adalah F. Oke ya. Nah sekarang kita samain kayak gini aja. Ini adalah pengganti jari ini. Oke. Ini jadinya apa? Ya, ini kan tadinya gini. Ini E, aku naikin setengah. Jadi F. Misalnya F aku menaikin setengah. Jadi apa? F sharp. F sharp naikin setengah jadi apa? Jadi G. As simple as that gitu ya. Nah, ini tebak-tebakan ya. Misalnya ininya di sini, terus aku mainnya ini. Nah ini jadi kuncinya apa kok? Gitu ya. Misalnya kayak gini. Ini jadi kuncinya apa kok? Simple gitu kan. Ini adalah pertama, ini basicnya kunci apa? Ini basicnya kunci A. Dia itu naik setengah satu ya. Setengah satu. Jadi A ditambahin satu sama dengan adalah B gitu ya. Jadi ini adalah A. Ini adalah A sharp atau bass. Bass ditambah setengah jadi B. Gitu ya. Jadi nggak bingung ya. Jadi by now sih harusnya ya teman-teman gampang aja gitu. Misalnya ini kunci C. Habis itu kita mau mainnya di C sharp. Jadinya gitu ya. C crash. Kamu main di D. Gitu aja, simple. Jadi kalau pertanyaan, nah ini apa jadinya? Ini apa dan? Ini kunci C naiknya 1, 2 ya. Berarti kunci C ditambah 2 itu sama dengan E ya. Kalau teman-teman belajar di chromatic scale yang belakang-belakangnya. Jadi udah ini E. Nah, pertanyaannya kapan untuk gunain kapo? Nah, kalau teman-teman belajar banyak chord-chord yang tuh kadang tuh dimainin tuh suaranya nggak gitu bagus gitu. Misalnya tiba-tiba kita hari ini mau mainnya di
C sharp gitu ya, mainnya di C sharp atau C crash gitu kan. C crash di mana? C crash di sini kan, gitu kan. Ntar kuncinya nggak jauh-jauh kan, misalnya 4-5-1 gitu ya, 4-5-1. Nah, permasalahan dengan 4-5-1-nya gini, itu mainnya pegel banget. Dan bunyinya juga nggak terlalu bagus, nggak banyak bisa divariasiin karena barcode gitu kan. Nah, kalau teman-teman main cuma 1 lagu, 2 lagu mungkin nggak apa-apa gitu. Cuma ntar kalau udah mainnya udah penyembahan 1 jam apa segala macam, wah tangannya tuh bakal sangat sakit banget gitu. Jadi aku saranin, misalnya tiba-tiba main misal jadi C sharp gitu ya, C sharp. Ya teman-teman ngapain? Kunci yang paling dekatnya apa? C gitu misalnya. C sharp ya, teman-teman tinggal gini aja. Jadi tadi kan progressionnya adalah 4-5-1. Jadi nggak ada barcode sama sekali. Jadi lebih nggak pegel, lebih banyak variasi yang bisa dilakukan. Itu lebih banyak dibanding kayak main barcode. Capek gitu. Contohnya simpel lagi. Hari ini kita mainnya misalnya mau mainnya di B gitu ya. Di B sama kuncinya variasinya nggak gitu terlalu banyak gitu. Ini B ya. Saya biasanya pakai B gini. Kalau progressionnya 4-5-1, itu ya. Tapi kalau kita istilahnya mau main gini, soalnya itu beda gitu. Jadi gunanya untuk capo adalah ya mempermudah aja. Dan kadang-kadang ada situasi-situasi yang tertentu, misalnya aku mau suaranya tuh suara open chord gitu kan. Nah, kita tahu istilahnya open chord yang paling banyak itu paling sering dipakai itu misalnya di E, yang kita tahu ya, E gitu. Misalnya open chord open strumming, open chord suaranya yang maksudnya open banget. Tapi masalahnya itu kalau main di E, tapi kalau mainnya misalnya di F bagaimana? Nah, kan susah, suara mainnya di F ya, open chord-nya ya akan beda gitu. Nah, itulah gunanya capo-capo tersebut gitu. Misalnya kita main di F tapi suaranya mau open chord juga gitu misalnya. Nah, kita bisa lakuin dengan capo ini. Dan ya banyak trik-trik lain sih gitu, misalnya ya kayak tadi lagi. Kayak gitu ya banyaknya itu di family chord E gitu. That's why kita gunain capo. Nah, ya ada banyak yang ya banyak sih gitu. Pokoknya misalnya mainnya di Cis, Dis, F crash apa segala macam ya, untuk mempermudah teman-teman bisa pakai capo ini. Nah, ini juga aku saranin juga misalnya buat teman-teman yang komsel gitu. Kadang-kadang kita mainnya misalnya penyanyinya mainnya di F gitu kan. Family chord F isinya kebanyakan barcode semua. Gitu. Jadi dan suaranya juga begitu. Terus teman-teman tinggal bawa capo, tek, udah teman-teman tinggal main di E aja, kan enak. Nah, sekian deh saya soal capo, semoga itu membantu. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan apa segala macam, ntar bisa kontak saya, bisa WA, bisa Instagram, bisa apa segala macam. Oke, thank you.